tergantung polisi mau bagaimana. Apakah akan dipanggil atau tidak tergantung pada prosesnya. Tapi tahap kedua akan dipanggil. Ketenangan keluarga kecil Nikita Willy sepertinya akan terganggu. Penyebabnya, kasus dugaan penggelapan saham perusahaan yang dikelola keluarga suami Nikita Willy, Indra Priawan, sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri Jakarta oleh Mintarsi yang merupakan tante Indra Priawan. Akhirnya kita laporkan atau kita eksekusi. Kita jerat dengan pasal 266 ya, junto 372, 374. Jadi laporannya ini adalah tentang memasuk keterangan palsu dalam akte ketik dan atau pemalsuan dalam jabatan. Kalau memang yakin bahwa itu benar, mestinya kan nggak akan secara diam-diam logikanya. Jadi artinya mereka juga tahu bahwa ini salah. Dijelaskan Mintarsi, nama Indra Priawan memang belum dilaporkan sebagai terduga pelaku penggelapan saham miliknya di perusahaan yang dia dirikan bersama ayah Indra, almarhum Chandra Soeharto Djoko Sutono. Namun kemungkinan Indra akan dipanggil dan diminta keterangan oleh polisi sebagai anak dari terlapor dan ikut mengelola perusahaan sejak tahun 2013. Saya nggak tahu persis, tapi tahun 2013 pada saat RUPS pertama dari PT Bluebird Taksi setelah tahun 1992 itu dia sudah ada. Oh, namanya sudah ada? Sudah ada dan ikut dalam rapat. Jadi mestinya sudah mempunyai suatu jabatan. Oh, jelas menikmati. Bisa dibayangkan kalau harta saya diambil oleh bapaknya, kemudian dari bapaknya diturunkan ke anak-anaknya, termasuk anaknya itu suaminya Nikita Willy, maka otomatis dia menikmati. Karena lamanya permasalahan, maka terpaksa dibuat bertahap. Kalau enggak terlalu rumit. Kalau yang sekarang tergantung polisi mau bagaimana. Apakah akan dipanggil atau tidak tergantung pada prosesnya. Tapi tahap kedua akan dipanggil. Mintarsi sebenarnya ingin menyelesaikan masalah sahamnya itu secara kekeluargaan dengan melayangkan somasi. Namun somasi yang dikirim tidak digubris oleh Indra maupun pengelola perusahaan. Kejanggalan adanya penggelapan saham milik Mintarsi di perusahaan yang dikelola bapak mertua Nikita Willy hingga menurun ke anaknya, Indra Priawan, sudah tercium Mintarsi sejak tahun 2013. Bahkan, gara-gara mempermasalahkan, Mintarsi tidak diundang pada acara pernikahan Indra Priawan dengan Nikita Willy. Jadi saya diundang pada saat perkenalan. Nikita Willy diperkenalkan, jadi ya nggak tahu meminang atau apa. Tapi waktu pernikahan saya juga heran kenapa kok nggak diundang. Tapi untuk keakraban itu soal lain kan, karena di situ sudah ada masalah rebutan uang dari sebelumnya. Jadi keseluruhan saya juga menyayangkan kenapa sih sudah cukup kaya kok masih mau mengambil hak orang lain. Meski kasus dugaan penggelapan saham Mintarsi telah dilaporkan ke polisi, namun suami Nikita Willy, Indra Priawan, belum memberikan pernyataan seputar kasus itu. Grup band Kotak rame-rame digeruduk gara-gara manggung di halaman parkir sebuah rumah sakit di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 2 Agustus kemarin. Dalam potongan video yang beredar viral, tampak grup band yang dipunggawai Tantri Selendri, Chua, dan Sela tersebut beraksi di atas panggung yang tak jauh dari gedung Poli Jantung salah satu RSUD di Pasuruan.
Maksud hati memenuhi undangan peresmian gedung rumah sakit, tapi aksi band kotak dinilai tak memiliki empati. Tak ayal, Tantri CS pun langsung dihujat netizen. Bukan hanya band kotak, pihak penyelenggara dan para pejabat setempat pun habis jadi sasaran empuk kritikan warganet. Salah seorang netizen malah membagikan suasana konser yang dianggap mengganggu kenyamanan pasien rumah sakit. Konser kayak gini di RSUD tuh kah? Ya mas, mudah-mudahan suaranya bikin perpisahan juga sama nyawa-nyawa yang lagi kritis. Tak mau nama bandnya terus jadi sasaran kritik dan dianggap wan prestasi. Melalui akun resmi, Tantri Kotak CS langsung buru-buru memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf sambil membumbui potongan video mereka menyambangi pasien RSUD Bangil. Cepat sembuh ya. Iya. Sekarang aja Mbak Tantrinya. Rizal Gibran benar-benar dibikin gerah sang mantan istri Sarah Alamudi. Dituding miring melakukan KDRT dan punya perilaku seks menyimpang, bahkan dipolisikan mantan istri. Rizal Gibran akhirnya buka suara, membantah semua tudingan sang mantan. Didampingi kuasa hukumnya, Rizal malah menuding balik dan memiliki sejumlah bukti sang mantan istri selama menjadi istrinya sering meledak emosi. Jadi saya itu kalau masih ngomel tuh sayang, kalau marah saya diem, kalau saya kecewa saya pergi. Saya tuh kalau berdebat dengan beliau gitu kan, maksudnya ada perselisihan gitu, saya banyakkan diem dan saya menghindar. Saya menghindar ke kamar sebelah, ke studio gitu kan. Tapi beliau selalu hantam terus, dikejar terus. Mungkin teman-teman ngelihatnya kan suaranya pelan gitu. Santun gitu ya. Pelan, bukan pelan. Apakah? Iya, hubungan Rizal Gibran dengan mantan istrinya Sarah Alamudi makin lama makin liar. Tudingan yang dilontarkan Sarah dibalas tudingan. Namun satu hal yang pasti, kasus dugaan KDRT Rizal Gibran sudah mulai digarap pihak Polda Metro Jaya. Rabu kemarin, Sarah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik di Polda Metro Jaya di unit Renakta yang menanganin perkaranya Sarah terhadap si Rizal atas dugaan tidak pidana, KDRT dan ataupun kekerasan seksual sudah dinaikkan ke penyidikan. Ada tuduhan telah terjadi KDRT terhadap S yang dilakukan oleh R, bahwa fakta tersebut adalah tidak benar. Kita bisa tunjukkan bukti surat dari dokter yang dituduhkan melakukan KDRT. Ini ya, saya melakukan KDRT ya. Saya buka satu bukti aja. Ini dari institusi kesehatan. Kalian bisa baca apa keterangan di sini. Berkas dugaan KDRT yang dituduhkan terhadap Rizal Gibran sudah digarap pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan bukti-bukti pun kian membuat Rizal makin tersudut dan terancam 12 tahun penjara. Dia berani bersumpah seperti itu ya berarti dia akan berani menerima akibatnya gitu loh. Karena sumpah Al-Quran itu kan bukan hal yang sepele, bukan hal yang main-main gitu loh. Saya juga bisa membuktikan kalau itu emang perbuatan dia. Gitu. Sudah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Sarah dan saksi-saksinya atas laporan Sarah kepada Rizal atas dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual, 12 tahun ancaman hukuman.